Oke, saya lanjutkan. Jadi dengan IFRS, seluruh negara yang ingin bergabung dalam statement yang dikeluarkan oleh IASB tadi ya, berarti dia harus mengadopsi IFRS. Kenapa? Semua negara, semua investor ingin membaca satu pelaporan yang standar. Jadi jangan sampai negara A beda dengan negara B. Padahal investor itu sudah global, ya. Jadi beberapa ini sepertinya pengaruh pada saat itu dari adanya efek unifikasinya Eropa. Ya, pada saat itu Eropa menggunakan satu mata uang euro sebagai transaksi keuangannya, sehingga mereka mau nggak mau dipaksa seluruh negara itu membuat pelaporan keuangan standar. Dari situ seluruh dunia akhirnya meniru, ikut. Kalau ingin sahamnya bisa dibeli oleh perusahaan asing atau sahamnya bisa terdaftar di bursa efek luar negeri. Seperti itu. Nah, akhirnya Indonesia salah satu yang mengadopsi dan terjadilah revolusi besar-besaran terhadap penyajian laporan keuangan. Sejak tahun 2009 ya. Nah, dari situ baru pelan-pelan beberapa istilah mulai mengalami perubahan. Dan salah satu yang paling drastis perubahan terbesar adalah penyajian laporan laba rugi komprehensif. Sebelumnya, mungkin Anda hanya sampai laporan laba atau rugi tahun berjalan. Tapi ketika kita mengadopsi IFRS, perusahaan go public mengadopsi IFRS, PSAK sudah dikonvergensi, akhirnya ada satu muncul yang namanya laporan komprehensif. Apa sih laporan komprehensif? Jadi begini, laporan komprehensif itu tercipta karena adanya memang tuntutannya. Kamu tahu teori nilai uang? Siapa yang pernah belajar teori nilai uang? Jadi dalam teori nilai uang, uang sekarang tidak akan sama nilainya dengan uang 5 tahun mendatang. 2000 sekarang mungkin bisa beli permen 3. 5 tahun mendatang, 2000 cuma bisa beli permen 1. Itulah namanya teori nilai uang. Jadi, di dalam laporan keuangan komprehensif, itu dibuat statement bahwa uang kita, uang perusahaan, pada tahun sekian akan mengalami perubahan sekian. Atau mengalami penyusutan. Atau misalnya gini, perusahaan sedang bersengketa dengan pajak di pengadilan, dan sepertinya kita akan menang, akan mendapatkan refund, restitusi pajak, sekian. Itu boleh disajikan estimasinya, karena ada alat ukurnya. Ya, kita boleh sajikan bahwa tahun sekian kita kemungkinan akan mendapat uang. Kita akui, boleh. Namanya laporan keuangan komprehensif. Artinya belum terjadi, tapi kira-kira kalau kita dapat sekian atau uang kita akan menyusut menjadi sekian. Ya. Itulah IFRS. Nah, di Indonesia PSAK sudah mengadopsi itu semua. Jadi, pentingnya IFRS buat Indonesia adalah agar investor asing tertarik untuk berinvestasi di bursa saham Indonesia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Kalau ada yang ngantuk, minum kopi ya. Semakin ke sini soalnya ada beberapa yang harus saya jelaskan panjang lebar juga. Oke, tujuan laporan keuangan saya tidak perlu jelaskan karena sudah ada detailnya. Silakan baca sendiri. Dan mungkin Anda sudah paham ya. Kemudian
Di sini ada 4 asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi. Kesatuan usaha, kontinuitas usaha, penggunaan unit moneter, dan tepat waktu. Kesatuan usaha, artinya perusahaan Anda tidak boleh digabungkan dengan keuangan perusahaan Anda tidak boleh digabungkan dengan keuangan pribadi. Keuangan perusahaan, kalau Anda punya perusahaan banyak, itu harus satu-satu punya laporan keuangan masing-masing. Nggak boleh digabung. Kecuali ada satu perusahaan sebagai induk. Di bawahnya ada 5 perusahaan. Satu perusahaan induk, yang 4 anak perusahaan. 4 anak perusahaan ini harus dikonsolidasi ke perusahaan induk. Ya. Itu namanya laporan keuangan konsolidasi. Kalau Anda sampai tahap akuntansi keuangan lanjut, mungkin Anda akan dapat. Kemudian kontinuitas usaha. Kalau kita sudah buat perusahaan, berarti itu tujuannya long life, jangka panjang. Ya. Walaupun perusahaan Anda sudah tidak berproduksi, tetap Anda wajib melaporkan laporan keuangan. Nggak boleh berhenti. Kecuali perusahaan Anda dinyatakan pailit. Ya, kalau sudah pailit dinyatakan oleh siapa namanya? Pengadilan. Itu berarti awal kematian perusahaan. Kemudian penggunaan unit moneter. Perusahaan harus mempunyai standar. Mau rupiah, dolar, boleh. Tapi harus konsisten. Rupiah terus. Atau misalnya gini, induknya pakai dolar, anaknya pakai rupiah, nggak masalah. Berarti Anda harus membuat konversi ke dalam bentuk dolar. Atau induknya rupiah, anaknya dolar. Laporan keuangannya harus dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Kemudian tepat waktu. Ya, namanya akuntansi harus tepat waktu. Artinya transaksi sekarang harus dicatat sekarang. Jangan akuntansi sekarang, udah jangan dicatat, tahun depannya dicatat. Nggak boleh. Ya, berarti sudah melanggar asumsi dasar. Selanjutnya, karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Dapat dipahami, pasti. Artinya semua orang membacanya memang ada apanya namanya? Kayak tadi ada IFRS, ada standarnya. Kalau orang yang paham atau orang yang mengerti, harusnya dia dapat dipahami. Artinya sesuai dengan fakta, sesuai dengan standar pelaporan, ya, tidak ngarang-ngarang. Kemudian relevan dalam waktu yang memang relevan. Anda kemudian dapat dibandingkan, artinya dapat dibandingkan misalnya gini. Si A punya metode pencatatan persediaan dari tahun ke tahun itu harus konsisten. Tidak boleh, tahun depan kita ganti ya metodenya ya, jangan FIFO lagi, kita ganti LIFO deh. Itu nggak boleh. Ya. Jadi harus ajak, harus standar. Pengakuan unsur utama laporan keuangan, silakan Anda baca sendiri. Di sini ada statementnya, ini juga continued. Oke, ini juga saya rasa Anda bisa baca ya, karena ada statementnya di bawahnya. Sampai sini. Mana Bu nggak ada share-nya? Hah? Nggak ada share-sharean? Nggak ada slide. Iya Bu, nggak ada. Aduh, dari tadi. Bu Endi minta di ACC, Bu. Hah? Minta di ACC teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke dah. Bentar. Nih, ya. Konsep modal keuangan sudah ada. Sudah ada notes-nya di bawah catatannya. Ini juga pengakuan aset, pengakuan unsur utama laporan keuangan ya. Sudah ada penjelasannya di bawah.
dari penjelasan tadi, Anda bisa lihat di bukunya, ya. Silakan nanti di-combine, benar nggak? Ya sudah saya paparkan tadi. Nah, ini tadi nggak ada notes-nya. Oke. Nah, sekarang saya mau absen. Ahmad ada. Apriliani. Apriliani ada. Nanti saya bentuk PDF dulu ya. Saya nggak share hari ini. Mungkin besok. Atau nanti malam. Saya coba agak larut untuk share ke SIO. Nanti seperti biasa. Kamu upload lagi nama, kelas, dan NIM. Ya. Alhamdulillah. Nah, udah tugas. Sabar gak? Apaan tuh? Burung puyuh. Aprilinia Emadi. Saya, Bu. April ada. Arde ada. Ayu Sastia. Ya, Bu. Mampir gak, Bang? Bentar. Impostor. Mampir. Bentar ya. Ya, saya dulu. Ini lagi coba. Bang Ajan, kamu nggak? Oke. Mampir Ayu impostor. Sastia ada? Ada. Iya, terbulu ketek. Ya, Gue cabut pakai ada. pipi. Saya kerojotan. Yang gue cabut apaan? Bukan apaan? Bulu ketek kulitnya anjing. Kubrak desanya. Siapa yang Pak. Ingat. Oh iya, saya lupa. Darel? Darel ada? Dika. Saya, Bu. Oke. Bu, Cici nggak, Bu? Dipanggil, Bu. Cici udah tadi. Oh. Endai. Saya, Bu, saya. Herni. Bu Dimas, Bu. Belum. Bu Endi, fotonya nggak sopan, Bu. Dimas. Oh, dulu cerita. Tadi Hadir, Bu. Dimas, tadinya saya nggak panggil. Indirika. Bu Dimas nggak pokoknya ada. hadir ya, Bu. Bu Siska belum. Indirika nggak ada ya? Kabar Siska, urut. Oh iya. Jili Karesa. Nggak ada Jili. Tadi ada, Bu. Tadi ada. Iya, Bu, tadi ada. Sekarang Misal Telan Bumi, Bu. Misal ada, Bu, misal. Ada. Rohman. Purrohmah, Bu. Miftah. Ya Allah, salah maaf. Tahu, Muhammad bisa di. Fauzi. Mana Muhammad Nur Fauzi? Nggak ada. Fajri, Tadi ada, Bu. Nikmatul Maula. Nur Laila. Ada, Bu. Nur Lela. Bu Ahmad tadi. Lela. Nurela nggak ada. Nurul Amalia. Nggak ada. Nurul Fadilah. Nggak ada. Bu Misel udah kan, Bu? Udah. Rianing Tias. saya Bu. Oh iya. Mandiin kucing, Bu. Mandiin kucing. Riza Surbakti. Nggak ada. Jual buku, Bu Ria. Hah? Rosita. Saya, Bu, ada. Iya. Selviana. Ada. Hadir Bu, ada. Erlin Nurjana. Ada.
Suka mendadak-mendadak gitu nongolnya. Siska Amelia. Iya, ya. Saya Bu, hadir. Wes, Paling sus. ikhlas. Iya, Saya Bu, dong. Iya. Oh, Jilika Resa baru nongol. Siapa lagi yang belum pada nongol? Kalau mau di absen, cepetan. Tunjukkan Bu, Hernika, Bu. batang hidungnya. Udah, Hernika. Oh, makasih, Bu. Rizal Subakti. Bu Dimas. Udah. Jili, Bu. Nih ya, Jili, Bu. saya panggil yang nggak ada ya. Darel. Indirika. Muhammad Nur Fazri. Nur Laila. Nurul Amalia. Nurul Fadilah. Dah. Itu yang nggak ada. Benar. Bu, saya Rijal, Bu, nggak disebut. Kan saya Rijal yang nggak ada. Bu Rijal jangan di absen, Bu. Rijal jangan di absen. Tinggal di absen, Bu. Bucin juga, Bu. Saya panggil berarti ada orang yang pas jam 9.29. Iya, pas. Saya foto pertemuan hari ini. Nanti saya tuh Nurul Fardila baru nongol lagi di menit-menit terakhir ya. Bu, kapan kita hitung-hitungan, Bu? Weh, minggu depan sudah hitung-hitungan. Betul ya mau megang Hitung aja uang buku, Ci. Hitung, Ci. Emang buku dikoordinir, bukan beli Bu, kita macam-macam. Bu loh, Bu. Udah siap Iya, nih. Bu. Dikoordinir, Bu. Ada yang cari cuan, Bu. Ada yang cari cuan. Iya. Cuan di mana-mana, Bu. Parah, ya. Parah. Bagus lah. Hari gini harus kreatif. Bener, Bu, Ternyata bener. bisa. Itu belinya di Salemba. Saya beli akhirnya beli yang asli. Nyata harganya 100. Salemba sana. Dari sebelah Kenari. Gak apa-apa, Bu. Oh, berarti yang dibeli kita itu bajakan dong, Bu. Iya, tapi nanti kalau misalnya kalau ada yang nggak jelas atau ada halamannya yang hilang, Anda boleh minta sama saya. Aku minta dong Bu, kopiannya halaman sini saya nggak ada. Saya foto. Nanti di print sendiri di rumah. Jal, lu ngapain sih, Jal? Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sorry, Bang. Bentar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Makasih, Bu. Kasih ya, Bu. Makasih, Bu. wabarakatuh. Sama.